Pemirsa Nusantara.co, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2004 sampai 2009, Dr. Siti Fadilah Supari, kembali menjadi sorotan publik setelah menyampaikan pandangannya terkait pandemi COVID-19 dan kasus flu burung dalam wawancara di kanal YouTube iNews. Dalam pernyataannya, Siti Fadilah menyoroti mekanisme pengiriman spesimen virus ke Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada masa merebaknya flu burung. Ia mempertanyakan kebijakan tersebut, terutama ketika Indonesia diminta mengirim sampel virus, namun kemudian ditawari vaksin yang menurutnya justru berpotensi menciptakan ketergantungan. Ia juga membandingkan tingkat fatalitas flu burung dengan COVID-19. Menurutnya, flu burung memiliki angka kematian jauh lebih tinggi dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat, sementara COVID-19 dinilainya memiliki tingkat kematian yang lebih rendah. Selain itu, Siti Fadilah mengungkapkan pengalamannya saat menghentikan pengiriman sampel virus H5N1 ke WHO karena keberatan dengan mekanisme distribusi dan produksi vaksin global. Keputusan tersebut, kata dia, sempat memicu perhatian internasional. Ia juga menyinggung polemik dugaan penularan antar manusia flu burung di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 2005. Menurutnya, berdasarkan kajian virologi saat itu, tidak ditemukan bukti kuat adanya transmisi human to human, berbeda dengan klaim yang berkembang secara epidemiologis di tingkat internasional. Pernyataan ini kembali membuka diskusi mengenai kedaulatan kesehatan nasional, transparansi tata kelola kesehatan global, serta pentingnya kemandirian produksi vaksin dalam negeri. Demikian laporan Nusantara.co. Terus ikuti perkembangan berita nasional dan internasional hanya di Nusantara.co. Berani, akurat, dan terpercaya. Nah, Kenapa, Bu? jadi gini, kalau kita ada pasien yang meninggal, kita harus mengirim spesimennya itu ke WHO. Isinya virus itu, jadi virus saya mengirim ke WHO. Jadi orang ini meninggal karena flu burung misalnya? Karena flu burung itu angka kematiannya 75 sampai 90%. Oke. Lanjut, Bu. Kemudian? Kalau COVID cuma 3%. Lebih bahaya dong. Bukan bahaya lagi. Hah. Kalau flu burung jauh lebih berbahaya. Oke. 2 hari meninggal, 1 hari meninggal. Kalau COVID kan masih seminggu, 10 hari. Kalau itu sehari meninggal, 2 hari meninggal. Oke. Nah itu kok spesimen harus dikirimkan ke WHO. Katanya untuk penelitian. Tapi ternyata pada suatu hari saya ditawarin vaksin. Nah saya tahu cara membuat vaksin itu kayak apa, saya tahu. Harus punya virusnya. Iya. Loh, bahan dasarnya apa namanya, modalnya virus bisa dibikin itu. vaksin. Vaksinnya kok dijual ke saya? Jadi Ibu mempercayai ini kayak ada unsur bisnis kesehatan di balik itu semua gitu ya Bu ya? Saya nggak punya duit, saya bilang saya mau bikin sendiri, saya nggak punya duit. Ibu jangan khawatir, ini Bank Dunia siap ngutangin Ibu. Udah ngutangin Oh, ya. jadi itu tujuannya adalah memang supaya kita semakin tergantung dengan mereka. Pandemik dibuat itu selalu untuk keuntungan mereka. Jadi yang mesti disadari oleh para elit. Tapi kadang-kadang malah elit ikut bermain di sini, malah ikut untung. Nah itu. Oke. Jadi waktu kasus flu burung itu virusnya sudah sempat dikirim ke Saya kirim WHO. berkali-kali, saya kirim. Tapi setelah saya disuruh beli vaksin, oh no way, saya stop. Bikin sendiri. Saya stop, saya nggak mau ngasih. Pada waktu saya nggak mau ngasih itulah saya memberontak terhadap WHO. Seluruh dunia geger. Karena takut banget karena virus H5N1 yang high patogenik dari Indonesia, strain Indonesia itu yang terganas di dunia. Tapi kemudian akhirnya bisa memproduksi sendiri, Bu, vaksinnya? Enggak, kita nggak boleh memproduksi. Akan aneh. Kenapa nggak boleh, Bu? Nggak ada alasan, pokoknya nggak boleh. Kamu bolehnya kalau mau produksi seasonal flu vaksin aja, nggak boleh vaksin flu burung. Lah saya itu ngalami sendiri. Yang nggak boleh siapa, Bu? Dirjen WHO. Oke. Kok lucu toh? Ini kamu saya kasih duit untuk seasonal flu, tapi jangan membuat vaksin flu burung. Padahal kemampuan kita bisa untuk membuat itu. Oke. Nah itu saya saya nggak mau. Saya nggak mau ngirim lagi ke sana. Geger itu. Mereka takut banget. Nah, jadi saya karena mereka geger, saya jadi melihat map bahwa ini vaksin saya, virus saya kirim ke WHO. Maka WHO ini mengirim ke
Big Pharma untuk bikin Untuk vaksin. bikin vaksin. Tapi juga ngirim ke laboratorium untuk diganaskan. Supaya kita kena lagi, supaya jadi pandemik ya gitu. Nah, jadi satu dibuat vaksin, satu dibuat virus yang lebih ganas. Nah, ini oh no, ini harus saya stop. Kalau Ibu melihatnya ini si virusnya juga direkayasa dan narasi globalnya juga direkayasa atau gimana, Bu? Ya itu menurut saya udah rekayasa. Saya sudah curiga Semuanya satu rekayasa itu rangkaian dari ini ya, Bu, ya? 2005. Dan itu muncul ketika di Tanah Karo ada 8 pasien flu burung yang 7 mati. Oh, oke. 8 pasien 7 mati. Terus mereka mengklaim itu sudah terjadi penularan antar manusia. Flu burung sebetulnya nggak menular. Sampai sekarang flu burung tidak menular pada manusia. Tapi ditularkan oleh sesuatu. Nah, 7 orang ini dianggap telah menular human to human. Kalau sudah menular human to human, maka selangkah lagi jadi pandemik. Iya. Nah, saya nggak mau Indonesia menjadi epicentrum dari pandemik di dunia kayak Wuhan. Iya. Ya, ini yang saya larang. Saya cek virusnya, ternyata tidak ada tanda-tanda menular dari human to human. Ini saya bersuara di dunia internasional. Tidak ada tanda-tanda menular dari human to human. Iya, maka terus stop. Oke. Itu yang namanya rencana mereka pandemik stop. Stopnya mendadak. Bukannya kayak COVID ini kan Iya, pelan-pelan. Flu burung mendadak. Karena mereka ketahuan curangnya. Ya, ya. Jadi dia mengatakan secara internasional dulu CNN internasional mengatakan di Indonesia telah terjadi human to human transmission. Saya mengatakan ini secara virologi tidak terbukti human to human. Menang yang virologi. Mereka menilai secara epidemiologi. Kita mempunyai data Virologinya. Nah itu kemudian stoplah flu burung pada waktu itu. Itu sebetulnya suatu capaian yang sangat luar biasa. Indonesia bisa nyetop rencana pandemi global. Tapi itu jarang sekali Yang angka kematian jauh lebih besar. terekspos. Tapi kalau misalnya ada pandemi ini